Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya betul. Screenshot pemirsa. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita kembali membahas Ustadz Ahmad Kainama dan Aristo. Di mana teman-teman sekalian keduanya ini sudah kelewatan ya untuk menista bahkan menghina Tuhan Yesus Kristus. Dengan berkata bahwa Yesus gila, Rasul Paulus gila, gitu ya. Katanya bukan orang Islam yang bilang, tapi Alkitab yang bilang mereka gila. Teman-teman sekalian, ini adalah penistaan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz ini. Dan seharusnya teman-teman sekalian, mereka inilah yang harus ditangkap. Bukan justru para pendeta, ya seperti kita di channel TV Laskar Kristus ini, yang menjawab, yang meluruskan apa yang mereka sampaikan. Justru kita yang ditangkap. Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama dan Aristo berikut ini. Baik. Ya. Ini ya. Oke, makin parah ini ya. Kita bacakan lagi, saya besarkan dulu teman-teman. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya betul. Screenshot pemirsa. Screenshot. Nah, siapa yang gila itu keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus. Kaum keluarga Jesus. Yang bilang Al-Quran, Kainama, Aristo bukan kau punya. Bible bilang. Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Tuh. Luar biasa ini. Lalu mereka tuduh Muhammad yang gila. Tidak paham Al-Quran. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Ahmad Kainama dan juga Ustadz Aristo. Teman-teman, ini sebuah penghinaan, penistaan agama yang dilakukan oleh mereka. Tapi mereka aman-aman saja teman-teman sekalian. Mereka bebas membahas Alkitab dengan leluasan. Tapi kalau orang Kristen membahas Al-Quran, membahas Muhammad, membahas Allah SWT, mereka laporkan katanya itu sebuah penistaan. Kenapa diganggu-ganggu? Dia kan bukan beragama Islam. Kenapa dia baca Al-Quran? Dia kan bukan agama Islam. Mengapa dia sebutkan Muhammad? Dia kan bukan agama Islam. Mengapa dia sebutkan Allah SWT? Teman-teman sekalian, berbagai macam cara mereka lakukan untuk mencolimi orang-orang Kristen, untuk melakukan diskriminasi terhadap para tokoh agama Kristen. Ya, seperti yang kita lihat yang sedang viral di mana pendeta Yusuf Mandubulu itu dijerat. Tapi mereka ini kayak Ustadz Ahmad Kainama, Agustan, Aristo ini, Donditan, Abdul Somad, kemudian Ustadz Nandar, ya, ada Julius HMC, Irene Handono, Bangun Samudra, Feliciau, banyak lagi teman-teman sekalian. Yang menista kekristenan itu aman-aman saja hidupnya. Bahkan semakin bebas untuk menghujat kekristenan. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama? Dia bilang Yesus gila, bahkan Paulus gila. Kalau teman-teman melanjutkan untuk menonton videonya ini, itu dia bilang Rasul Paulus juga gila kata dia. Nanti kita akan bahas, saya akan bahas di sini.
Teman-teman sekalian, mari kita melihat dulu ayat yang dikutip oleh Ahmad Kainama. Apakah memang pengertiannya seperti itu? Mari kita lihat Markus pasal 3 ayat 21. Itu yang mereka kutip. Tapi kita akan melihat ayat 20-nya dulu. Dengan perikop Yesus dan Belzebul. Ya. Ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ya, ia sudah tidak waras lagi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Yesus ini dibenci oleh ahli-ahli Taurat. Imam-imam kepala pada waktu itu. Mereka tidak suka karena Yesus melakukan banyak mujizat. Apalagi Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Mereka selalu menuduh Yesus sebagai menghujat Allah. Karena dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Teman-teman sekalian, ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Kalau kita lihat selanjutnya, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah pembelaan dari Tuhan Yesus Kristus yang dituduh telah kerasukan iblis gitu ya. Kerasukan Belzebul. Belzebul ini teman-teman sekalian penghulu setan gitu. Ya. Jadi mereka menuduh Yesus bahwa Yesus Kristus ini mengusir setan ya dengan kuasa setan juga. Ya, tidaklah demikian. Inilah narasi yang dibangun oleh ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini ya, kalaupun ya Ahmad Kainama mengatakan tidak waras lagi ini lalu dikategorikan dalam bentuk gila, ya. Ini adalah tuduhan ya, tuduhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti Yesus gila. Ini penghinaan teman-teman sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Aristo dan Ustadz Ahmad Kainama ini benar-benar ya menista Tuhan orang Kristen. Ya. Kalau seandainya Ahmad Kainama bilang Yesus gila, nah bagaimana kalau selama ini kalian menyamakan Yesus itu sama dengan nabi kalian yaitu Isa, ya? Isa Al-Masih sama dengan nabi kalian yang lahir di bawah pohon kurma ini. Ya. Yang juga orang tuanya itu adalah saudara Musa dan Harun. Walaupun tidak hidup sejaman dengan Yusuf dan Maria, orang tua daripada Yesus Kristus. Ya. Karena kalian bilang bahwa Yesus itu punya mama Maryam, saudara Harun dan Musa. Nah teman-teman sekalian, apapun itu, jika Ahmad Kainama mengatakan Yesus gila, maka tentu saja dia juga menghina dan menista nabi yang diimani oleh umat Islam di seluruh dunia. Karena Isa itu dihormati dan diimani. Nah, kalau dia bilang gila, berarti ini juga bukan cuma satu agama yang dihina oleh Ahmad Kainama, juga hina agama Kristen dan menghina agama Islam. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Tanpa dilaporkan sebenarnya. Itu harus diamankan. Seperti Ustadz Agustan yang mengkentuti Alkitab. Tanpa dilaporkan, seharusnya harus diberhentikan orang-orang seperti ini. Karena orang Kristen, ya, pastinya itu tidak mau sibuk dengan itu. Untuk melaporkan, waktu terlalu banyak terbuang. Toh juga kalau sudah dilaporkan, tidak langsung ditangkap kok. Ya, contoh saja, hari itu Yahya Holoni dilaporkan. Berbulan-bulan, bahkan bertahun. Itu baru diproses untuk mengimbangi Muhammad KC. Karena pada saat itu Muhammad KC juga ditangkap, dihukum 10 tahun, dituntut gitu. Harus 10 tahun, demo berjilid-jilid. Yahya Holoni hanya dihukum 5 bulan. Ini yang membuat orang Kristen itu merasa, ya udah, melaporkan juga itu tidak ada guna. Justru kita terbuang waktunya, kita dipanggil terus di pihak kepolisian. Tapi orang yang kita laporkan juga tidak ditangkap. Ya, masih ada pembiaran.
Nah, itu sebabnya ya udah kita biarkanlah penegak hukum sendiri yang mengambil alih ya untuk menangkap. Ini penyesatan nih loh. Ya, memang penyesatan itu harus ada. Tapi jangan dibiarkan sebenarnya di Republik Indonesia ini. Seperti Ahmad Kainama ini teman-teman sekalian, udah kelewatan menuduh Yesus pernah menikah dan berpoligami. Hari ini dia bilang Yesus sudah gila. Tuhannya orang Kristen sudah gila. Ini memang benar-benar keterlaluan teman-teman sekalian. Ya. Kalau teman-teman lanjutkan juga tadi, itu dia mengutip itu tentang Rasul Paulus gila loh. Dia melihat di Kisah Para Rasul 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Ini adalah tuduhan kepada Rasul Paulus karena memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, demikian juga orang-orang Kristen saat ini kok memberitakan Injil dianggap sudah gila, dianggap tidak waras, dan dianggap sebagai penista agama. Ketika ada orang Kristen, ya, akan bisa dijerat dengan undang-undang karena memberitakan Injil. Tapi Islam berdakwah di mana-mana. Ya, seperti di YouTube mereka mempromosikan tentang Islam. Ya, padahal agama Islam dan agama Kristen sama-sama agama syiar. Ya, kalau orang Kristen menceritakan imannya itu tidak diperbolehkan, bisa dijerat. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini memang benar-benar sebuah penistaan yang tidak boleh dibiarkan sebenarnya oleh penegak hukum. Ya, maka teman-teman sekalian, kalau dibangun narasi bahwa orang Kristen yang menghujat, menista, ini sebenarnya terbalik. Kita ini hanya menggunakan hak jawab kita, meluruskan seperti yang dia kutip tadi, Yesus gila. Padahal di ayat ini, ya, Markus pasal 3 ayat 20 ini, ya, sampai 21 tidak menerangkan tentang kegilaan Yesus, tapi ini sebuah narasi yang dituduhkan kepada Yesus Kristus. Karena memang dia sengaja memutarbalikkan firman Tuhan, maka dia menegaskan, oh Yesus gila. Padahal di sini adalah kata orang. Bukan berarti Yesus benar-benar gila. Jika Ahmad Kainama mengatakan bahwa Yesus memang gila, tentu teman-teman sekalian, dia bukan hanya saja menghina Kristen, tapi juga menghina Islam. Karena Yesus itu disama-samakan selama ini dengan Isa. Ya. Dan orang Islam, mereka punya nabi, yaitu Isa. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya, viralkan video ini supaya pihak penegak hukum tahu, ya, dan orang-orang seperti ini tidak dibiarkan. Terima kasih teman-teman. Sekian video kali ini. Biarlah menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.